Bersama saya Leon Saragi di CNBC Indonesia dan kali ini saya bersama Bupati Bandung di Munas Apkasi yang ke-6. Selamat malam Kang Dadang, apa kabarnya? Selamat malam, alhamdulillah baik. Siap. Kang Dadang, di tengah perhelatan Apkasi saat ini, Kang Dadang sebagai Bupati Bandung, apa sih yang mau diharapkan dari Apkasi ini? Apakah mungkin perannya lebih dipertajam lagi untuk kedepannya? Apkasi ini adalah salah satu wadah para bupati se-Indonesia yang tentunya salah satunya adalah bagaimana untuk menjadikan suatu wadah yang bisa mentransformasikan harapan dan keinginan para bupati yang disampaikan kepada Pak Presiden melalui Mendagri yang mana ini perlu diperjuangkan. Tentu dengan wadah Apkasi ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya dari kalangan bupati se-Indonesia, terutama bagaimana untuk memberikan yang terbaik dalam rangka menyongsong dan mensukseskan program-program Pak Presiden dan juga bisa mengakomodir program-program daerah yang tentunya menjadikan skala prioritas di masing-masing daerahnya. Oke, Kang Dadang, kita coba ke Bandung dulu. Ini kan yang menjadi fokus pada saat kemarin waktu kuartal pertama, pemerintah pusat menyebutkan efisiensi untuk mengencangkan ikat pinggang dulu untuk anggaran. Nah, seberapa jauh sih Pak ada dampak dari efisiensi itu terhadap roda ekonomi di Bandung? Salah satu dampak ya yang kita rasakan adalah dengan dibatasinya perjalanan dinas, ya tentunya memang ada dampak terutama bagi tempat-tempat perhotelan yang terasa dampaknya, yang tentunya ini salah satu pemikiran yang harus disampaikan aspirasi kepala daerah, dan tentu kalau secara makro dampak itu tidak begitu terasa, tetapi secara mikro mungkin ada sedikit penyesuaian yang perlu kita perjuangkan. Tapi pada dasarnya bagi daerah-daerah yang mempunyai fiskal yang stabil mungkin tidak begitu berpengaruh, tapi kalau daerah-daerah yang tentunya fiskalnya masih di bawah relatif rendah, ini salah satu kendala yang harus kita sama-sama perjuangkan sehingga pemerataan pembangunan di Indonesia ini bisa terjadi dan bisa terlaksana dengan baik. Tetapi insya Allah setelah tertibnya dan juga terrealisasinya program-program Pak Presiden, saya yakin bahwa program Pak Presiden ini salah satu program yang lebih mengarah kepada ekonomi mikro yang tentunya ini akan lebih memeratakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oke, Kang Dadang, kan yang sering terjadi akibat efisiensi, tadi Kang Dadang sebutkan soal perhotelan yang terkena dampak dan ini mungkin akan menaikkan angka PHK dan pengangguran. Bagaimana strategi Kang Dadang untuk bisa mengolah mungkin angka-angka pengangguran yang mungkin bisa muncul akibat efisiensi yang terjadi di perhotelan? Kalau secara langkah-langkah kita kan sebenarnya saat ini sudah di Kabupaten Bandung ya, kita sudah membuka beberapa strategi bagaimana untuk bisa membuka lapangan kerja dan juga kita bisa membuat wirausaha baru. Ini salah satu strategi yang dilakukan terutama dalam mensukseskan dan menjadi supporting atau supply program Pak Presiden. Di antaranya adalah MBG salah satu contohnya. Maka kita harus mempersiapkan SDM sesuai dengan kemampuan atau skill yang tentunya ini akan selaras dengan program pemerintah pusat yang insya Allah pemerintah daerah Kabupaten Bandung akan mensukseskannya. Dan salah satu upaya itu juga kita lakukan di samping ada untuk meningkatkan ketahanan pangan, juga kita memberikan peluang kepada warga masyarakat Kabupaten Bandung untuk bisa mempersiapkan menjadi tenaga migran yang tentu kita sudah ada 2 negara yang sudah bekerja sama. Tentu yang ketiganya kita akan mempermudah proses perizinan sehingga industri di Kabupaten Bandung ini tetap bisa berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Tetapi pada saat ini rata-rata atau angka pengangguran kita relatif menurun dan tentunya kita akan terus berjuang. Tetapi kalau perhotelan, saya kira strategi yang dilakukan adalah bagaimana suatu daerah mengadakan suatu kegiatan atau event atau festival-festival yang bisa mendatangkan wisatawan secara domestik maupun internasional. Oke, tadi Kang Dadang sudah menyebutkan ada 2. Ini siap dari mana nih Kang? Maksudnya? Investor yang tadi ada yang mau masuk tadi 2 negara.
Bukan, kita mempersiapkan tenaga kerja migran ke Jepang dan ke Korea. Kita sudah berjalan, kita merekrut para calon tenaga migran ini, dilatih bahasa. Setelah lulus kita diberangkatkan ke Jepang dan Korea. Ini salah satu strategi yang kita lakukan. Oke, Kang Dadan, kalau kemarin kan sempat rame nih bahwa Kang Dedi ini mau membenahi dari hulunya, bahwa ada terjadi banjir yang cukup besar dan segala yang akan terjadi di daerah Bandung dan sekitarnya. Nah, dari Kang Dadang sendiri bagaimana nih penindakan dan apa saja nanti pembenahan ke depan? Saya sepakat bahwa persoalan alam ini kita harus perbaiki dari hulu sampai ke hilir, tetapi ini juga harus diimplementasikan dengan kolaborasi. Tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota saja, tetapi harus ada subsidi dari pemerintah pusat dan juga provinsi dan kabupaten kota, sehingga ini bisa akan terwujud harapan dan keinginan yang tadi. Tetapi tentunya kita harus lebih memikirkan timeline, schedule yang kira-kira ini harus bisa bukan hanya kata-kata, tapi harus diimplementasikan suatu kebijakan dan karya nyata yang bisa langsung eksekusi di lapangan. Oh, langsung eksekusi nih. Salah satu contohnya apa nih yang Salah bisa? satunya misalkan kita untuk penanaman pohon, maka dari mulai lahan-lahan yang kritis ya kita perbaiki lagi. Nah, termasuk dari hulunya itu dan dari sampai kepada hilir. Nah, di hilirnya ini kan tentunya ada peran masyarakat. Yang mana peran masyarakat ini kita tidak bisa tinggal diam, sehingga masyarakat ini memberikan kontribusi yang luar biasa karena peran masyarakat ini sangat dibutuhkan. Nah, kalau pemerintah ini kan sifatnya hanya kebijakan. Yang tentunya ini harus diikuti oleh seluruh komponen masyarakat dan kesadaran masyarakat tentunya baru ini bisa akan terwujud dan diimbangi dengan intervensi anggaran yang nyata dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga kabupaten. Oke, ini Kang Dadang, tadi Kang Dadang sempat menyebutkan soal investasi, perizinan dipermudah. Nah, kemarin itu kan sempat dibentuk Satgas untuk berantas premanisme. Nah, dan juga sebenarnya dari Kementerian Investasi, ayo kita benahin sama-sama. Kebanyakan terlalu banyak birokrasi tentu menghalang investasi. Nah, bagaimana dari pemerintah Kabupaten Bandung sendiri untuk supaya ayo investor ini datang dan proses perizinannya juga lebih cepat? Setelah lahirnya Undang-Undang Ciptaker, ini kan lebih mempermudah birokrasi sebenarnya, karena melalui sistem OSS. Sistem OSS ini adalah salah satu pemangkasan birokrasi. Nah, sehingga pada saat ini sebenarnya pemerintah daerah ini nyaris tidak ada peran, ya, hanya mengeluarkan setelah ada proses melalui OSS. Nah, maka otomatis ini harus dikeluarkan oleh dinas terkait melalui pemerintah daerah. Jadi selama ini setelah Undang-Undang Ciptaker ini memang sudah dipangkas birokrasi ini, tapi di sini juga masih ada kendala, terutama dalam hal pembuatan untuk PBG, persetujuan bangunan dan gedung ini kan membutuhkan AMDAL, ya, AMDAL dan juga izin lingkungan. Nah, setelah itu baru keluar PBG, tetapi PBG ini masih ada kendala juga. Kenapa? Karena si pemohon jarang melengkapi persyaratannya, diantaranya gambar bangunan ataupun gedung yang tentunya ini kan salah satu prasyarat. Nah, setelah itu selesai, maka otomatis nanti keluar rektek yang setelah keluar rektek itu otomatis keluar izin PBG-nya. Nah, tentu ini harus lebih sederhanakan lagi sehingga tidak mempersulit atau lebih mempercepat datangnya para investor yang masuk ke daerah. Oh gitu. Kalau untuk yang premanisme gimana, Kang? Yang premanisme saya kira suatu daerah bisa nyaman kalau tidak diganggu. Nah, tentu kita pemerintah daerah harus memberikan kesempatan dan peluang kepada katakan ormas, tetapi lebih mengedepankan kepada profesional. Jangan sampai dengan secara paksa dan sebagainya, tapi lebih mengedepankan kepada sumber daya manusia yang berkualitas dan profesionalisme, sehingga ini tidak terganggu satu sama lainnya. Oh, gitu. Baik, terima kasih atas wawancara yang disediakan. Demikian interview saya bersama Bupati Bandung, CNBC Indonesia Beyond Business.